Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Hurania Salsabila, NIM 2055105010003. Saya akan menjelaskan finance teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Finance teknologi merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Finance teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. To finance teknologi merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. Finance teknologi memiliki potensi yang tidak berbatas. Finance teknologi syariah, mayoritas penduduk negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga produk atau jasa yang berlabelkan halal sangat diminati oleh hampir seluruh penduduk negara Indonesia. Para pelaku usaha tentunya sangat gencar dalam mendapatkan label halal untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk. Hal ini juga berdampak pada produk yang ditawarkan dalam finance teknologi. Usaha di bidang ini menggunakan prinsip Islam yang disebut dengan finance teknologi syariah. Finance teknologi syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Berkaitan dengan syarat Rasulullah SAW sudah berpesan kaum muslimin bermuamalah sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh finance teknologi syariah adalah: yang pertama, al-aqidan, dua pihak yang berakad, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, contohnya penjual dan pembeli. Kedua, al-maqud alaih, objek akad, yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli. Yang ketiga, sigat al-aqad, redaksi akad, yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qabul. Misalnya, saya jual dan saya beli. Yang kedua, macam-macam finance teknologi di Indonesia. Yang pertama, perusahaan investasi online. Layanan finansial ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta. Bisa digunakan 36 sebagai investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lainnya. 2. Peer-to-peer lending. Finance teknologi jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha apabila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodal besar. P2P lending merupakan sebaliknya. Pinjaman usaha yang ditawarkan pun merupakan pemilik usaha kecil dan menengah atau yang disebut UKM. 3. Mobile payments atau online banking. Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital.
informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi. Yang keempat, Risk and Investment Management. Risk and Investment Management merupakan perencana keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Yang kelima, Marketplace. Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja. Yang terakhir yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan finance teknologi. Kelebihannya yaitu memberikan kemudahan untuk memberikan donasi. Perusahaan finance teknologi tidak dibuat hanya untuk keperluan komersil saja, tetapi bisa digunakan untuk berdonasi sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Hanya dengan menggunakan smartphone, donasi pun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran. Dengan menggunakan jasa finance teknologi, tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran ataupun merasa khawatir dengan keamanan saat harus melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar. Finance teknologi memberikan layanan kemudahan untuk melakukan pembayaran apapun. Yang ketiga, memudahkan untuk mengelola keuangan. Keuangan yang dikelola dalam hal ini bukan berarti pada keuangan pada perusahaan saja, melainkan keuangan pribadi juga dapat terkelola dengan baik dengan menggunakan situs layanan finance teknologi yang tersedia beraneka ragam jenisnya. Yang keempat, memudahkan masyarakat untuk membuka rekening. Finance teknologi memudahkan seseorang untuk bisa membuka rekening di sebuah situs yang memang terhubung dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia. Yang kelima, memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Produk keuangan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan untuk melakukan kredit pemilikan rumah, kredit tanpa anggunan, dan lain sebagainya. Terakhir, memudahkan seseorang untuk berinvestasi. Seperti yang diketahui yang kelima, yang terakhir, memudahkan seseorang untuk berinvestasi. Seperti yang diketahui bersama, investasi saat ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pasalnya, dengan investasi ini, seseorang bisa menyimpan uang hingga berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa harus takut terkena inflasi atau lain sebagainya. Karena perusahaan finance teknologi pun hadir untuk memudahkan seseorang memilih investasi yang sesuai dengan keinginannya. Yang sekarang kita membahas kekurangan menggunakan finance teknologi. Kekurangan menggunakan finance teknologi selain memiliki kelebihan, penggunaan finance teknologi pun memiliki sebuah kekurangan, yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan atau lebih dikenal dengan nama OJK. Banyaknya situs-situs pengumpulan data yang tak jelas keberadaannya, sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Kehadiran finance teknologi memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang bertransaksi. Namun jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana tidak jelas, maka harus diwaspadai. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.